Halo, para generasi pembelajar. Kita akan belajar tentang masa pemerintahan Republik Bataaf. Seiring dengan kehancuran VOC, Belanda juga mengalami kekalahan dari Prancis pada tahun 1795. Setelah Belanda dikuasai Prancis, Belanda dirubah menjadi Republik Bataaf dan dipimpin oleh Louis Bonaparte. Pada awal pemerintahan Bataaf, Louis Bonaparte tidak memperhatikan wilayah jajahan di Indonesia, sehingga beberapa wilayah penting seperti Padang, Ambon, dan Banda jatuh ke tangan Inggris. Oleh karena itu, ditunjuklah Herman William Daendels untuk memimpin di Indonesia. Ia memiliki dua tugas utama, yaitu untuk mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris dan memperbaiki administrasi pemerintahan dan kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Untuk mencapai tujuannya, Daendels melakukan beberapa langkah strategis di bidang militer, politik, peradilan, dan ekonomi. Usaha Daendels di bidang militer antara lain membangun benteng-benteng pertahanan baru, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan di Ujung Kulon, meningkatkan jumlah tentara, dan membangun jalan raya dari Anyer sampai Penarukan sepanjang kurang lebih 1.100 km. Jalan ini juga sering disebut sebagai Jalan Daendels. Di bidang pemerintahan, Daendels berusaha membatasi secara ketat kekuasaan para raja di Nusantara, kemudian membagi wilayah Pulau Jawa menjadi 9 daerah prefektur, dan kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah kolonial yang digaji, sehingga selalu tunduk dan patuh kepada pemerintah kolonial. Sementara itu, Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Sedangkan di bidang peradilan, ia membagi peradilan menjadi 3 jenis, yaitu peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang Timor Asing, dan peradilan untuk orang pribumi. Sementara itu, peraturan untuk pemberantasan korupsi dilaksanakan tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja, termasuk orang-orang Eropa dan Timor Asing. Selanjutnya, untuk menambah biaya perang, Daendels juga memaksakan berbagai perjanjian dengan raja-raja di Jawa, memungut pajak, dan meningkatkan pertanian yang hasilnya laku di pasaran dunia. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya. Daendels juga menjual tanah-tanah kepada pihak swasta. Sayangnya, Daendels bersikap semena-mena dan kasar, sehingga banyak lawan politik yang berusaha menjatuhkan Daendels. Oleh karena itu, ia ditarik kembali ke Prancis dan digantikan oleh Jan Willem Jansen. Jansen adalah pemimpin yang lemah, sehingga pada masa pemerintahannya, Inggris menyerang ke Batavia di bawah pimpinan Lord Minto. Jansen terpaksa menandatangani penyerahan Batavia kepada Inggris dalam kapitulasi Tuntang. Penandatanganan kapitulasi Tuntang menandai berakhirnya masa pemerintahan Republik Bataaf di Indonesia, sekaligus sebagai awal berdirinya kolonialisme dan imperialisme Inggris di Indonesia. Demikianlah materi kita hari ini. Sampai jumpa dan selamat belajar.